Nah, tadi terakhir kali itu ngomongin soal beberapa pemuda yang mengalami yang namanya kuliahnya apa, kerjanya apa, dan itu biasanya jadi sesuatu yang struggling buat mereka memulai karir. Halo, selamat malam Sobat Muda RPK FM. Balik lagi di Senada seputar anak muda, kali ini sama Roslyn. Aduh, ini udah lama banget aku nggak siaran di RPK karena pandemik ini. Di 2020 ini aku baru 2 kali siaran. Jadi siaran kali ini adalah siaran ketiga. Oke? Nah, kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang pasti sering banget dialami sama anak muda. Karena hampir setiap anak muda yang lagi masa-masa baru lulus kuliah atau pertengahan lagi kerja itu mengalami hal yang akan kita bicarakan malam ini. Kalau misalkan teman-teman RPK denger yang minggu lalu dibawain sama Regina, kita itu ngomongin financial planning. Jadi bagaimana mengatur duit buat anak-anak yang baru lulus kuliah, baru kerja. Nah, kalau sekarang kita bakalan mau ngomongin yang namanya self-doubt, oke? Atau apa ya bilangnya, kita nggak terlalu percaya sama kemampuan kita. Nah, malam ini aku nggak sendirian, nggak pernah mau sendirian. Jadi ada yang temenin, tapi kali ini nggak ditemenin sama Kak Febe atau Kak Christina, tapi ditemenin sama temen aku namanya John. Hai John. Hai. Hai. Ya ampun, makasih ya udah mau temenin Roslyn siaran. Ini pertama kali nggak siaran atau udah pernah sebelumnya? Iya, pertama kali. Pertama kali? Oh wow, ya ampun. Oke, jadi boleh kenalin dirinya nggak sama teman-teman RPK? I'm John Alexander Butar-Butar. Oke. Dan temennya Ya, sekarang lagi sibuk apa? sekarang nggak sibuk sih, kita kan lagi WFH ya. Oh iya, benar-benar. Maksudnya jadi kegiatannya sekarang selain kerja di rumah, ngapain aja? Selain kerja dari rumah, ya sometimes ya kerjaan rumah dikerjain. Oke. Aja. Gitu Excited nggak? Excited nggak ini siaran pertama? Ya menegangkan sih. Oke. Jadi teman-teman, ini kita mau masuki minggu ke-10 bukan minggu ke-10 siaran ya, minggu ke-10 ibadah di rumah aja. Jadi kalau misalkan siarannya senada seputar anak muda, ini adalah siaran ke-6 yang kita lakukan dari rumah. Oke, jadi kayak aku sekarang lagi di rumah, John juga lagi di rumah. Jadi kita siaran dari rumah. Sesuatu yang baru banget. Semoga teman-teman RTK yang nanti dengerin hari Sabtu tetap seneng ya dan nggak ada yang merasa kayak kurang dan tetap ada yang bisa diambil dari obrolan kita malam ini. Oke. John, tadi aku udah mention ya kalau kita bakalan ngomongin yang namanya self-doubt. Kalau John sendiri udah pernah ngalamin nggak sih yang namanya self-doubt? Di pekerjaan? Iya, kita ngomongin yang paling utama di pekerjaan. Iya, sudah pernah. Pernah ya? Oke, kayak apa tuh? Kayak apa yang dialamin tuh? Apa ya, kayak saya cocok gak sih dengan pekerjaan ini? Ini pekerjaan yang bakalan continuous gak sih? Dan apalagi ini pekerjaan saya berkaitan dengan penjualan, jadi ada target gitu. Oh, oke. Ya. Jadi self-doubt-nya apa? Enggak. Jadi self-doubt-nya ya di target, pencapaian target kebanyakan. Oh, ya. Oke. Ya, jadi lebih ke target kerjanya ya. Nah, betul. Ke target kerjanya, oke. Dan itu dialaminya waktu baru-baru kerja atau emang kayak hampir setiap kamu ada project or ada produk baru atau apa yang? Oh iya. Pertama-tama 1-2 tahun kerja lah, karena kita kan baru masuk ke dunia kerja yang saya geluti sekarang gitu. Jadi belum mengenal, belum seluk-beluknya kita juga belum tahu gitu. Dan banyak customer yang kita juga belum kenal. Ya sekarang sih sudah nyaman lah. Nah dulu awal-awalnya banget kalau misalkan pas ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh nih,
Gimana memeranginya, memerangi gimana, apa akhirnya come out-nya, oh gue harus apa nih, gue harus apa, kayak gitunya apa tuh? Oh, yang pasti sih Tuhan ya. Tuhan, kita harus minta dulu. Kita harus minta dulu ke Tuhan, gimana, apakah yang saya lakukan benar, tolong berkati saya untuk kedepannya, berkati setiap yang saya lakukan, gitu loh. Ya baru, ya kita bangun self-confident diri sendiri, bahwa saya bisa. Itu aja sebenarnya. Dan ya support dari teman-teman juga sih. Support dari teman-teman. Oke. Nah, karena ini adalah siaran dari rumah, jadi Roslyn nggak bisa minta feedback dari teman-teman. Yang biasanya kan saya bisa minta feedback dari teman-teman melalui WhatsApp, telepon, gitu ya. Tapi kali ini nggak bisa. Jadi, tapi saya paham sih, maksudnya kayak ini tuh bener-bener sesuatu yang common banget yang dialamin sama orang-orang yang baru kerja. Atau mungkin orang-orang yang baru nerima jabatan baru, ya nggak sih? Jadi nggak selalu kayak baru kerja kan, kayak maksudnya ada challenge baru, pasti ada pernah mengalami yang namanya merasa dirinya nggak mampu atau merasa kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau mau dipahamin, the way kita ngerasain, kayaknya gue nggak mampu deh, itu kan udah menghambat sesuatu, ya nggak sih? Ya nggak? Iya kan? Nah, kalau menurut aku nih, salah satunya adalah udah menghambat yang namanya rezeki gitu. Jadi misalkan nih kayak kesempatan itu kan nggak selalu datang 2 kali, ya kan? Kesempatan nggak selalu datang 2 kali. Nah jadi kalau misalkan kitanya udah ngeraguin diri kita sendiri, ngeraguin kemampuan kita, itu tuh kita sebenarnya secara nggak langsung ya ngasih blok untuk bless itu atau ngasih blok untuk kesempatan itu, yang mana itu belum tentu datang lagi, ya kan? Yeah. Tapi ini sesuatu yang normal dan sesuatu yang manusiawi banget kalau misalkan ngalamin yang namanya self doubt. Setuju ya? Setuju ya. Ya ampun, oke. Ini tadi pas lagi greeting lupa loh aku infoin kalau misalkan Senada ini adalah salah satu acaranya Pemuda GKI Gunung Sahari gitu. Jadi ada segudang acaranya Pemuda GKI Gunung Sahari, salah satunya ini adalah Senada, seputar anak muda. Memang ini selalu hadir setiap hari Sabtu, jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, oke. Tadi kita udah ngomongin, maksudnya kayak pernah mengalami self-doubt, terus gimana come out-nya gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dari yang sekarang dialamin, apa namanya, yang kamu lakuin sekarang, kerjaan sama kuliah waktu itu nyambung nggak sih, by the way? Mostly sih enggak ya. Mostly enggak. Orang-orang juga begitu. Ya, mostly sih enggak. Oh gitu. Ya, tapi ya, bukan berarti kuliah nggak perlu. Bukan berarti kuliah nggak perlu. Itu sangat perlu. Titelnya itu sangat perlu. Karena itu akan mempengaruhi salary. Akan mempengaruhi salary. Ya oke, ini akan lebih luas lagi kita ngebahas karena ini akan mempengaruhi salary. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu ini tetap di RPK FM. Balik lagi di Senada, seputar anak muda, masih sama Roslyn dan sama John. Nah, tadi terakhir kali itu ngomongin soal beberapa pemuda yang mengalami yang namanya kuliahnya apa, kerjanya apa. Dan itu biasanya jadi sesuatu yang struggling buat mereka memulai karir. Nah, ini saya nggak tanya dulu sama John, tapi saya mau share dulu pengalaman yang saya alami. Jadi, saya ini background sekolahnya adalah sekretaris. Tapi bekerja menjadi sekretaris itu cuma sekali aja. Dan itu menyenangkan, ya. Karena jadi sekretaris itu jaga rahasia, bos. Nah, abis itu, saya lebih banyak ke pekerjaan yang menuntut saya tuh untuk lebih banyak ngomong. Ya, basicnya suka ngobrol, jadi kayaknya cocok. Terus ngerasa jadi lebih kayak, oh iya, bener-bener kayaknya otaknya lebih kepake gitu jadi orang yang kerja dengan banyak presentasi dibandingkan doing small things kayak sekretaris punya background kerjaan. Nah, tapi itu kan nggak mengalami sesuatu yang kayaknya sulit banget, tinggal ya karena pas kebetulan bisa,
dan dipercaya sama atasan saya. Jadi udah itu fun ngejalaninnya. Tapi ada beberapa teman-teman yang pernah saya kenal, mereka tuh ngerasa gini loh, kayaknya sekolahnya apa, udah gitu tuh end up-nya kerjanya tuh jadi apa. Nah, itu mereka ngerasa kayaknya ini nggak gua banget gitu. Satu kendalanya mereka merasa sekolah gue itu harusnya gue jadi A, terus tiba-tiba ternyata enggak nih. Nah, ada yang merasa gini, ini harusnya sih aku bisa dapetin salary lebih tinggi kalau misalkan benar-benar ngikutin background sekolah. Tapi ada juga yang ngerasa gini, oh aku nggak mesti ngikutin background sekolah, tapi ternyata I get more than yang diekspektasiin gitu kan ya. Nah kalau John tuh yang mana? Orang yang mana? Makin tinggi background sekolah, ya makin expect for-nya itu ya tinggi, ya pasti ya dapat yang tinggi. Kalau saya sih masih percaya itu ya. Oke. Tapi yang dialami? Yang dialamin ya lumayan, karena jenjang background education-nya juga ya lumayan. Oke. So. Nah, oke. Nah, kalau sekarang nih berarti lagi di posisi udah percaya diri banget sama yang dikerjain, kayak benar-benar you find yourself, oh ya ini benar-benar apa yang aku suka dalam pekerjaan, and then ini membayar semua bill aku gitu nggak sih? Apa masih kayak masih mau find out diri kamu di pekerjaan yang lain, atau misalkan challenge diri di kerjaan yang lain kayak gitu? Pribadi Ya, itu gimana? Pribadi. Boleh ceritain. Kalau pribadi, kayaknya sih saya udah settle sama nyaman dengan pekerjaan ini. Cuman kita harus nggak bisa ngandelin gaji aja. Kita harus ada bisnis sampingan atau lain segala macam. Ya mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan atau mungkin di luar pekerjaan. Luar pekerjaan. Nah, jadi yang kamu lihat tuh kalau misalkan, tapi jadi sekarang nih intinya pendidikan terakhir sama pekerjaannya sinkron, maksudnya sesuatu yang satu sejalan. Kalau saya kan enggak, ya kan? Kalau aku kan enggak, gue enggak. Jadi gue tuh anak sekretaris, tapi yang end up-nya jadi orang yang jadi 30% lah. 30%. But you love it. Ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya kamu tipikal orang yang bukan tipikal. Berarti sebenarnya kamu orang yang melihat kesempatan dulu atau melihat kemampuan dulu. Jadi soalnya kan kita lagi ngomonginnya self doubt nih. Jadi sebenarnya kamu ngelihat diri tuh mampunya dulu, kemampuan dulu ya. Oke, jadi karena saya nggak mau mengecewakan. Nggak mau. Oh, wow. Oke. Nggak mau mengecewakan. Ya. Oke. That was good point. Iya benar-benar. Soalnya kalau kayak gitu nanti jadinya justru kerjaannya nggak apa ya. Jadi mungkin nggak akan sepenuh hati ya nggak sih kalau misalkan ngerasa nggak mampu, tapi memaksakan karena ngerasa oh ini over me a good salary. Saya bisa, totonya malah memaksakan. Totonya malah nggak bisa, sebenarnya nggak bisa gitu ya. Oh oke. Oke. Nah, self doubt kita udah ngomongin the way tadi Tapi tadi kamu sempat mention kan ya paling utama itu sebenarnya adalah mengandalkan Tuhan. Itu pasti. Jadi nggak mengandalkan diri sendiri atau... Oh iya. Iyalah. Nah, tapi kan, jangan lupa kerja keras ya. Mengandalkan Tuhan aja nggak cukup kalau nggak kerja keras. Apa itu istilahnya ya? Orang apa? Pray lot good heart apa? Work hard. Ya apalah ya itu. Tapi pokoknya intinya itu ya. Usaha dan doa perlu. Iya. Doa dan usaha ya. Jadi nggak berdoa aja, tapi harus berusaha, ya kan ya. Oke. Nah, ya ampun, balik lagi nih ya. Kalau misalkan biasanya lagi siaran as a normal siaran biasa, itu tuh aku pasti lagi bacain WhatsApp dari teman-teman, atau lagi terima telepon dari teman-teman RPK, teman-teman yang bisa dengar senada, tapi kali ini emang nggak bisa. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita ngomonginnya self-doubt, di sisi lain itu ada yang namanya juga self-love, self-confidence, sama yang namanya self-esteem.
Oke, itu dilihat dari sisi psikologi. Nah, saya pribadi ini memang interest banget sama yang berhubungan sama psikologi terapan sih yang gampang. Kalau psikologi yang susah-susah tuh mesti ngomong sama host yang namanya Angel. Karena dia tuh bidangnya memang di psikologi gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang udah sempat saya googling, saya baca referensi yang berhubungan sama pembicaraan kita malam ini, jadi tadi kan ada 3 ya, ada self love, self confidence, sama self esteem. Nah, self love paling terakhir deh. Karena itu udah pamungkas banget kalau misalkan udah di level you love yourself. Karena biasanya kita nih pemuda nih iya I love myself, terus accept myself gini-gini. Padahal sebenarnya nggak sebegitunya ya kan, nggak sebegitunya Ya. gitu. Nah, kalau misalkan dari yang tadi aku omongin self esteem, jadi kalau misalkan self esteem aku lihat contekan aku ya. Jadi kalau misalkan self confidence dulu deh. Self confidence itu adalah sikap percaya diri, terus ekspektasi kita sama suatu pencapaian itu kita udah tahu nih ekspektasi kita tuh segini karena kita mempunyai kemampuan yang segini dan biasanya itu udah based on experience. Jadi apa yang udah pernah dilakukan gitu. Itu sih self confidence. Nah, kalau self esteem itu adalah orang yang sudah bisa mengumpulkan hasil evaluasi terhadap diri sendiri yang dimana itu ada yang namanya dia udah tahu nih kelemahannya dia apa, terus kekuatannya dia apa, kekuatan kayak Sailor Moon nih. Jadi biasanya kan kalau lagi di interview sama HR tuh ada kan di mention kelemahan kamu apa, John, kayak gitu kan. Terus kelebihan kamu apa gitu kan. Nah, kalau dulu tuh ingat gak sih pertama-tama interview tuh ditanyain kelebihan atau kekurangan nih jawabnya apa? Kayaknya kebetulan sih saya nggak ditanyain ya. Oh, masa sih? Itu kayaknya Nggak ditanyain. pertanyaan yang common deh. Jadi anggap aja aku HR-nya. Ya, oke. Kalau ini pertanyaan ya udah mungkin kelemahannya tuh mungkin saya kurang bisa membagi waktu mungkin. Ya. Not punctual. Nah, kalau kelebihannya pas learning lah kelebihannya. Pas learning ya, oke. Nah, punya gak sih di satu masa akhirnya nyerah sama yang namanya yaudah deh emang gue gak mampu nih, udah gue gak ambil kesempatan ini, gue gak ambil kerjaan ini. Dan kalau gak usah kerjaan, tapi misalkan pelayanan. Pernah gak ditunjuk misalkan kamu jadi panitia apa gitu di gereja, terus kayak gue gak bisa deh, gue gak mampu. Saya sih pelayanan itu dari hati ya, panggilan. Oh, iya, iya benar-benar. Kebetulan sih selalu nolak. Selalu nolak ya, aduh. Thank you, terus. Selalu nolak bukan berarti karena nggak mau, bukan. Maksudnya ya ada tugas yang lebih penting sih sebenarnya itu, karena saya cuma berdua di rumah. Oke. Tapi ya, oke. Begitu deh. Gitu deh, alright. Terus punya nggak sih John yang namanya ayat yang kamu yang kamu jadiin pedoman kalau misalkan lagi ngalamin, bukan ayat secara keseluruhan, ayat Ada dua. Oke, gak usah di-mention dulu. Nanti di-mentionnya di session berikutnya. Tetap di Senada seputar anak muda. Baik lagi di Senada seputar anak muda yang selalu hadir temenin kamu setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, ini udah masuk session ketiga. Nah, tadi itu kita udah ngomongin yang namanya self-doubt yang dialamin sama orang-orang yang biasanya baru kerja atau enggak orang-orang yang baru lompat kerjaan baru, dapat kesempatan baru, kayak gitu-gitu. Terus kita juga tadi udah jelasin bedanya self-love, self-confidence, sama self-esteem. Nah, dalam kehidupan kita itu pasti kita punya ayat pendukung atau ayat yang selalu kayaknya menguatkan kita
di tiap kita ngerasain adanya nggak nyaman, adanya nggak enak, atau adanya menghadapi kesulitan. Dalam hal ini kita ngomongin kerjaan dan ketidakpercayaan sama kemampuan kita. Kalau tadi John sempat mention punya 2 ayat, saya mau kasih dulu nih 1 ayat yang saya kira ini mewakili sama pembicaraan kita malam ini. Jadi dari Amsal 4 ayat 23. Jadi ayat ini sebenarnya lebih memberikan nasihat itu untuk kita itu pemuda mencari hikmat. Jadi menjaga hati dan menjaga pikiran dari hal yang negatif kayak gitu. Jadi isi ayatnya itu adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan kayak gitu. Jadi saya sih meyakininya bahwa yang paling utama itu kayaknya harusnya oke, itu pasti dialamin self doubt, tapi jangan larut dalam merasa tidak mampu atau merasa tidak pantas atau merasa nggak bisa kayak gitu. Tapi harus find out, harus tahu bahwa kita ini ya pasti dimampukan sama Tuhan. Kesempatan itu datang itu bukan karena kayak tiba-tiba atau kayak out of the blue ada, tapi itu memang sudah dipercayakan gitu. Jadi makanya sebenarnya kita harusnya percaya diri gitu ya. Kalau misalnya ayatnya John sendiri, ya, kalau misalnya ayat pendukung kamu di hidup itu apa? Tadi kan sempat mention ada 2. Ya, karena yang pasti si John 14 ayat 6. Oke, wow, apa itu isinya? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Tidak ada seorang pun dapat menemui Bapakku di sorga tanpa melalui aku. Oke. Itu memang moto, apalagi di zaman sekarang ini ya. Perlu. Yang kedua, Mat 21-22. Itu sangat jadi boosting ke diri sendiri bahwa yang di atas itu ngedukung. You usaha aja, yang di atas ngedukung. Tapi dengan doa. Itu isinya, mintalah apa saja yang kamu inginkan dengan doa dan kepercayaan, maka kamu akan mendapat. Oke. Kayaknya kayak dikasih privilege lah dari atas. Jadi kayak makanya privilege. Iya, kayak dikasih privilege karena ayat itu. Maksudnya karena isinya. Iya, jadi kayak boosting diri sendiri sih. Oh, wow. Jadi itu yang selalu menguatkan kamu kalau misalkan lagi facing the problem atau mengalami self doubt kayak gitu. Pasti. Wow. Iya, makanya mengandalkan Tuhan. Tapi pernah nggak sih? Iya, mengandalkan Tuhan. Tapi pernah juga nggak sih ngalamin yang akhirnya ngerasa kok kayaknya gini-gini aja, terus kalau kayaknya ini stuck gini-gini aja deh, ini sebenarnya yang Tuhan mau, yang emang Tuhan izinkan dan akhirnya harus gue lakukan atau enggak sih kayak gitu. Jadi ya tadinya kan ragu sama diri sendiri, ragu sama kemampuan kita, terus akhirnya berbuntut panjang ragu sama kesempatan yang didapat dan akhirnya meragukan Tuhan gitu, meragukan eksistensinya Tuhan di momen itu. Kita kan ada lagu yang indah pada waktunya. Oh, wow. Ya kan? Kita harus menikmati proses lah. Kita harus menikmati proses. Gitu ya. Oke. Ada hal lain nggak yang bisa di-share sama teman-teman? Biasanya kamu tuh mempertimbangkan hal yang paling utama itu lebih ke ngelihat kenyamanan kerjanya atau misalkan dari pendapatan kerja itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa jadi kayak apa ya? Kayak teman-teman muda di luar sana mungkin lagi ada yang ngalamin kayak gini gitu loh. Nih aku nyaman dulu aja, yang penting nyaman dulu aja atau enggak lah pokoknya ini harus pendapatan dulu nih gitu, harus set the income first gitu. Kenyamanan itu dunia kerja biasanya dari pressure pekerjaan satu sama lingkungan ya. Karena kenyamanan itu ya kita harus manage kita punya sosial ya. Sosial gimana kita under pressure bisa nggak kuat. Sosial kita juga sama teman-teman sekitaran juga harus saling berbagi, harus kasih lah. Nanti nyaman sendiri. Nanti nyaman sendiri. Pengalaman.
Ya menurut oke. pengalaman saya Tapi itu begitu. tapi itu berarti benar-benar takes time kan? Maksudnya nggak sesuatu yang instan kan? Iyalah pasti. Biasanya kalau yang junior itu datang, anak baru datang ya diintimidasi dulu. Ini kerjain ini, kerjain itu, kerjain ini. Mm-mm. Ya nikmatin proses, nikmatin Nikmatin proses. proses. Itu berarti salah satunya juga ya nikmatin proses. Jadi the way kamu menghadapi self doubt itu ya nikmatin juga yang dirasakan termasuk yang nggak Ya kita kan enaknya. learning juga. Oh begini, ngerjain itu gini. Hmm, Kita kan learning juga. Jangan apa-apa nanti sewot, apa-apa sewot. Ya pindah-pindah kerja terus dan nggak ada timingnya. Maksudnya dalam setahun ganti, setahun ganti, setahun ganti. Berikutnya perusahaan akan ragu gitu loh. Oh jangan-jangan ya anak kerja habis itu cabut lagi. Itu jadi bahan pertimbangan juga bagi perusahaan. Hati-hati. oke. Udah berapa kali pindah kerja sih by the way selama ini? Dari sebelum kuliah udah kerja aku. Oke. Habis itu kuliah, berhenti kerja, ya bisa 5 lah. Sekarang udah kerja dari 5. Pekerjaan yang kelima ya. Dan kamu udah benar-benar tahu bahwa pekerjaan yang sekarang ini adalah pekerjaan yang memang kamu rasa kamu mampu, and then ini bagian dari passion juga nggak sih? Ya nggak? Enggak justru. Oh justru enggak. Justru ini Enggak, bukan karena passion. karena ini bersangkut paut dengan dagang. Saya passion saya di jasa. Oh, I see. Terus? Tapi ya sudah, Tuhan kasih ini ya, you jalanin. Oke. Ini pasti juga jadi apa ya? Jadi satu hal yang pasti dialamin sama pemuda bahwa kadang tuh ngejar passion dulu atau ngejar apa dulu gitu kan ya, orang baru lulus atau lagi tengah-tengah karir tuh biasanya dihadapkannya sama pilihan-pilihan yang kayak gitu ya kan. Jadi memang ada beberapa orang yang sangat-sangat beruntung menurut saya pribadi adalah yang bisa ngejalanin pekerjaannya dengan yang ternyata itu juga passionnya juga. Ya nggak sih? Ya. Ya kan ya? Oke. Ya, apalagi dengan sesuai dengan hobinya. Aduh, enak banget. Oke. Ya ampun, ini teman-teman udah nggak terasa banget. Kita udah mau session terakhir. Nah, sebelum kita benar-benar menutup session kita ini, kita dengerin dulu yang satu ini. Tetap di sini ada seputar anak muda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 96,3 FM RPK, Senada, seputar anak muda. Ini udah nggak terasa banget, udah session terakhirnya kita. Jadi udah hampir 1 jam Roslyn siaran dari rumah sama John. Nah, kita tuh udah ngobrol banyak banget mengenai apa yang biasanya pemuda alamin saat baru lulus, saat memulai karir, terus kesulitan-kesulitan yang dihadapin, terutama tadi yang kita omongin adalah self-doubt. Jadi nggak mempercayai kemampuan yang dimiliki kayak gitu. Nah, emang sih itu takes time banget sebenarnya the way kita percaya bahwa oh ya, ternyata aku bisa kok ngelakuin ini. Misalkan ada orang yang sadar, oh aku tuh bagus banget di administrasi, tapi aku kurang baik atau kurang jago atau kurang mampu di public speaking. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang baik juga kalau misalkan kita udah mengetahui apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita, ya kan? Nah, how to find yourself secara utuh dengan segala yang udah dihadapin, kesulitan yang dialamin, itu gimana? Nah, kalau misalkan dari saya pribadi nih, saya selalu pakai prinsip adalah apa yang saya kerjakan, karena kebetulan yang saya kerjain ini banyak, gitu. Yang saya kerjain banyak, jadi ada main job saya, ada pekerjaan yang lain, termasuk juga kan kayak siaran senada gitu. Nah, kadang saya juga nulis sesuatu, jadi
apapun yang saya kerjain tuh saya selalu pakai prinsip ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya terhindar dari sesuatu yang kayaknya jahat. Bukannya berarti selalu baik nih yang dialami, tapi maksudnya kayak sadar bahwa kita tuh jangan sampai korupsi gitu. Nah, korupsi ini kan juga luas kan, nggak taunya korupsi duit, tapi kan korupsi waktu kayak gitu kan, terus menghindari sesuatu yang kayaknya ribut sama teman kerja. Jadi pokoknya semuanya itu didasari dengan apa yang dikerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, kalau dari John sendiri gimana nih mengenai apa yang udah kita obrolin hampir 1 jam? Banyak ya. Tadi kita udah hampir sejam ya. Iya. Hampir sejam ya. Ini udah sesi terakhir. Nggak terasa sih ya. Oke. Dari semuanya bahwa satu yang terutama adalah bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dalam artian maksud saya sebelum kita keluar rumah dan kita masuk lagi ke rumah selalu laporan sama Tuhan. Oke. Tuhan, aku udah begini. Tuhan, aku akan begini. Seperti kayak kalau kayak dulu waktu ayah saya masih ada, kurang kalau saya sebelum pergi sekolah kita harus tos. Oke. High five gitu ya. Kita harus tos, high five gitu. Pergi ya apa gitu. Oke, harus tos dulu. Someday dia pernah nanya ke ini apa? Kayak pendeta pernah sering datang ke rumah. Kita kan waktu dulu biasanya sebulan sekali ada pendeta datang ke rumah. Gitu. Jadi kita kayak kebaktian keluarga lah, keluarga inti. Dalam artian pernah nanya, kenapa sih kita harus laporan ke Tuhan selalu segala macam. Ya pendeta ini juga ngomongnya mungkin menyinggung ya bahwa apa yang kamu lakukan dengan anakmu pagi hari sebelum dia berangkat sekolah. Begini, ya itu seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu kehilangan nggak? Tuhan merasa mana ya anak saya kok mana ya? Gitu. Oke. Jadi, Intim dengan Tuhan gitu ya? Ya. Intim dengan kurang Tuhan. lebih. Jadi, dia sudah absen, dia sudah laporan, dia sudah say hi. Gitu. Iya. Itu biasanya bikin kamu nyaman menjalani hari dengan sudah lebih pede aja. Lebih pede. Bahwa kayak ada yang ngejagain lu, ada yang bimbing lagi. Gitu. Sudah pasti. Ya. Wow. Ada lagi tambahan buat teman-teman pemuda yang lagi dengerin? Karena kayaknya itu aja deh ya. Pengandaian Tuhan, yang lain-lainnya nanti akan ini sendiri dah. Nemuin sendiri. Pokoknya yang paling utama mengandalkan Tuhan ya. Betul. Oke. Thank you banget John udah siaran pertama kali gitu buat kamu, dan terima kasih banget buat teman-teman yang masih setia dengerin Senada seputar anak muda. Jangan lupa banget kalau misalkan Senada ini adalah salah satu kegiatannya pemuda GKI Gunung Sahari yang selalu hadir nemenin kamu itu setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, Roslyn juga mau info ini, kita kan udah memasuki minggu ke-10 ibadah di rumah aja. Semoga pandemi ini segera berlalu, jadi kita bisa kembali ke gereja kayak dulu lagi. Nah, tapi sementara kita memang masih disarankan di rumah dan ibadah di rumah, saya tetap mau info ini ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan online service GKI Gunung Sahari itu bisa dilihat di @kompa_GKI Gunsa, dan siaran ini juga nanti akan ditaruh di IG story di sana. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pas banget dengerin radio RPK jam 8 sampai jam 91 nanti, siaran ini akan ada, atau bisa lihat juga di IG story-nya Kompa GKI Gunung Sahari. Akhirnya kita harus selesai dulu karena memang udah 1 jam. Terima kasih banget buat semua teman-teman yang akan dengerin siaran ini. Biarlah apa yang udah kita bicarakan ini ada manfaatnya dan bisa menjadi satu tambahan ilmu baru atau pengetahuan baru, atau mungkin kayak
nanti yang ngalamin akan bakalan kayak gini, jadi udah prevent duluan, jangan terlalu larut dalam self doubt sendiri. Akhir kata dari Roslyn, terima kasih, stay safe and stay healthy. Thank you, God bless you. Bye. Bye.